Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raksel Alfariji dengan NIM saya 2310903000284. Saya dari Prodi Teknik Mesin semester 2 reguler B kelas 02 MSS M002 ruangan 506. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan mempresentasikan mengenai tentang non-NDT. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam dunia industri, pemeriksaan tanpa merusak atau non-destructive testing atau NDT memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan kualitas produk. Dengan teknik-teknik NDT, kita dapat mendeteksi cacat atau kerusakan pada suatu benda tanpa harus merusak atau menghancurkan objek tersebut. Ini membuat proses inspeksi menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan berkelanjutan. Kita sekarang masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengertian non-NDT. Non-destructive testing atau non-NDT merupakan suatu metode pengujian yang dilakukan tanpa merusak atau mengurangi kekuatan objek yang diuji. Metode ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan suatu produk atau struktur tanpa merusak atau mempengaruhi fungsi utamanya. Non-NDT dapat diterapkan pada berbagai industri. Yang pertama, mulai dari manufaktur, lalu konstruksi, hingga perawatan peralatan dan juga aset. Tujuan utama dari non-NDT adalah untuk mendeteksi cacat atau kerusakan pada suatu benda tanpa merusak atau mengganggu integritasnya. Dengan metode ini, inspeksi dapat dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi benda uji dan memastikan kelayakan penggunaannya, sehingga dapat memperpanjang usia pakai serta menjaga keamanan dan juga keandalan dari suatu produk. Selanjutnya ada definisi non-NDT. Non-NDT atau non-destructive testing adalah suatu metode pengujian material atau komponen tanpa merusak atau mengubah struktur asli dari objek yang diuji. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan integritas dari suatu produk atau struktur tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Non-NDT juga memungkinkan inspeksi dan evaluasi tanpa mengorbankan fungsi atau estetika dari objek yang diuji. Dengan menggunakan teknik non-NDT, suatu material atau komponen dapat diperiksa secara menyeluruh tanpa harus merusak atau memodifikasi bentuknya.
Hal ini sangat penting dalam industri di mana integritas struktural sangat kritis, seperti industri penerbangan, otomotif, dan juga infrastruktur. Non-NDT memungkinkan deteksi dini terhadap cacat atau kerusakan untuk mencegah kegagalan yang dapat berbahaya atau mahal. Yang dimaksud mahal di sini merupakan biaya jika kita merusak atau merubah struktur pada produk yang kita uji. Kita masuk ke penjelasan non-NDT. Non-NDT atau non-destructive testing adalah serangkaian metode pengujian material atau struktur tanpa merusak atau mengubah kondisi benda uji secara permanen. Tujuan utama dari non-NDT adalah untuk mendeteksi cacat atau kerusakan pada objek tanpa mengurangi atau merusak fungsi dan integritas strukturnya. Metode non-NDT dapat diterapkan pada berbagai jenis material dan komponen seperti yang pertama logam, plastik, komposit, dan juga beton. Teknik ini memungkinkan pemeriksaan menyeluruh tanpa membongkar atau merusak produk, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya perawatan yang cukup signifikan. Selain itu, non-NDT juga menawarkan kemampuan untuk mengevaluasi kualitas secara total atau juga real time dan memantau kondisi material secara berkala. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap kerusakan atau cacat, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan tepat waktu untuk mencegah kegagalan dan meningkatkan keamanan. Nah, dalam non-NDT juga terdapat beberapa jenis pengujiannya. Yang pertama yaitu ada inspeksi visual. Inspeksi visual merupakan metode non-NDT yang paling sederhana dan umum dilakukan. Dalam metode ini, teknik pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh seorang ahli untuk mendeteksi adanya cacat pada permukaan objek tanpa merusak objek tersebut. Lalu jenis yang kedua adalah uji ultrasonik. Uji ultrasonik menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mendeteksi adanya cacat internal pada objek. Metode ini dapat mengidentifikasi keretakan, korosi, dan juga ketidaksempurnaan lainnya tanpa merusak struktur objek. Lalu jenis yang ketiga adalah uji radiografi. Uji radiografi menggunakan radiasi pengion seperti sinar X atau sinar gamma untuk memeriksa struktur internal objek. Metode ini dapat mendeteksi cacat, keretakan, dan juga ketidaksempurnaan lainnya dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan inspeksi visual. Lalu, pengujian non-NDT juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama yaitu efisiensi biaya. Metode non-NDT lebih hemat
biaya dibandingkan dengan metode pengujian destruktif. Tidak perlu merusak atau menghancurkan objek yang diuji, sehingga dapat digunakan kembali setelah pengujian. Lalu, keunggulan yang kedua yaitu kecepatan pengujian. Proses pengujian non-NDT umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode pengujian lainnya. Hal ini karena tidak memerlukan persiapan yang rumit ataupun proses yang panjang. Lalu selanjutnya keunggulan yang ketiga yaitu keamanan operator. Metode non-NDT jauh lebih aman bagi operator karena tidak melibatkan radiasi ataupun zat berbahaya. Ini menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja selama proses pengujian. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi non-NDT. Non-NDT atau pengujian non-destruktif memiliki banyak aplikasi di berbagai industri. Teknologi ini digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi struktur material tanpa merusak atau menghancurkan objek yang akan diuji. Aplikasi non-NDT sangat luas, mulai dari industri manufaktur, infrastruktur, transportasi, hingga kesehatan. Beberapa contoh aplikasi non-NDT yang penting meliputi pemeriksaan keretakan dan cacat pada pesawat terbang, pemantauan kondisi komponen dalam mesin, deteksi kebocoran pipa, dan juga analisis kualitas produk makanan. Non-NDT juga digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan pada jembatan, bangunan, dan infrastruktur lainnya tanpa harus merusak konstruksi yang ada. Lalu di sini kita akan mengetahui apa saja prinsip kerja dari non-NDT. Yang pertama, deteksi tak merusak. Mengidentifikasi cacat merusak tanpa merusak produk. Lalu prinsip yang kedua adalah analisis non-destruktif, yaitu mengevaluasi kondisi produk tanpa merusaknya. Lalu prinsip yang ketiga yaitu pemeriksaan terintegrasi, yaitu menggabungkan berbagai metode untuk penilaian yang komprehensif. Prinsip kerja non-NDT berfokus pada mengidentifikasi cacat atau mengevaluasi kondisi produk tanpa merusak atau menghancurkan objek yang diuji. Melalui berbagai metode terintegrasi seperti visualisasi, pencitraan, dan analisis sinyal, non-NDT mampu memberikan informasi yang akurat tentang integritas struktural dan kualitas produk tanpa merusak. Tujuan utama dari non-NDT adalah memberikan pemeriksaan yang efisien dan efektif, memungkinkan produk untuk tetap utuh dan dapat digunakan kembali setelah pengujian. Hal ini sangat penting dalam berbagai industri, dari manufaktur hingga infrastruktur, di mana biaya dan waktu menjadi pertimbangan yang kritis. Lalu di sini kita akan mengetahui apa saja metode pengujian non-NDT. Yang pertama ada visual inspection.
Salah satu metode pengujian non-NDT yang paling umum adalah inspeksi visual. Metode ini melibatkan pemeriksaan visual oleh ahli untuk mengidentifikasi cacat, kerusakan, atau kondisi peralatan atau struktur. Hasilnya dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang perbaikan atau penggantian. Lalu yang kedua ada uji kebocoran. Uji kebocoran adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada sistem atau peralatan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti uji tegangan tinggi, uji helium, dan uji vakum, tergantung pada jenis kebocoran yang diperkirakan. Lalu metode pengujian yang ketiga yaitu pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi cacat internal atau ketebalan material. Metode ini sering digunakan dalam industri manufaktur, konstruksi, dan pemeliharaan untuk memeriksa kerusakan atau mengukur ketebalan komponen. Selanjutnya, peralatan non-NDT. Non-NDT atau non-destructive testing membutuhkan peralatan yang beragam untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian tanpa merusak objek yang diuji. Peralatan-peralatan ini dirancang untuk mendeteksi cacat atau kecacatan pada material, komponen, atau struktur tanpa mengubah atau merusak integritas objek tersebut. Beberapa contoh peralatan non-NDT yang umum digunakan antara lain ultrasound, radiografi, eddy current, magnetic particle inspection, liquid penetration, dan visual inspection. Masing-masing peralatan memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemilihan peralatan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan dari non-NDT. Sesuai dengan yang dijelaskan dari slide-slide sebelumnya, tujuan utama dari metode non-destructive testing atau non-NDT adalah untuk mendeteksi dan mengevaluasi cacat atau kerusakan pada suatu benda atau struktur tanpa merusak atau menghancurkan objek tersebut. Melalui teknik non-NDT, kita dapat memantau kondisi material secara berkala tanpa mengganggu fungsi atau integritas strukturnya. Nah, dalam pemakaian non-NDT juga ada beberapa risiko yang berbahaya. Yang pertama, ada paparan radiasi. Penggunaan teknik pengujian non-NDT yang melibatkan radiasi seperti radiografi dapat menyebabkan paparan radiasi yang berbahaya bagi operator dan lingkungan sekitar. Paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan efek kesehatan yang serius seperti kanker dan kerusakan genetik. Lalu risiko yang kedua yaitu bahaya listrik. Beberapa teknik non-NDT seperti ultrasonik dan eddy current
menggunakan peralatan listrik yang dapat menimbulkan bahaya terkena sengatan listrik. Hal ini dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan benar. Lalu resiko yang ketiga yaitu resiko kebakaran. Penggunaan peralatan non-NDT yang menghasilkan panas seperti pengujian dengan sinar inframerah dapat menyebabkan resiko kebakaran jika tidak ditangani dengan hati-hati. Hal ini dapat membahayakan operator dan lingkungan sekitar. Lalu resiko yang ketiga yaitu gangguan kesehatan. Beberapa metode non-NDT seperti pengujian magnetik dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi operator jika tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Paparan yang berlebihan dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan juga efek lainnya. Lalu setelah ada beberapa resiko yang tadi, di sini dijelaskan cara mengatasi resiko pemakaian non-NDT. Yang pertama, pemilihan metode pengujian yang tepat. Sebelum menggunakan metode non-NDT, penting untuk memilih teknik yang paling sesuai dengan jenis material, kondisi objek, dan tujuan pengujian. Hal ini dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengujian dan memastikan hasil yang akurat. Lalu yang kedua yaitu pelatihan dan sertifikasi. Ini juga tidak kalah penting bagi operator. Operator non-NDT harus memiliki pelatihan dan sertifikasi yang sesuai untuk memastikan mereka memahami prosedur pengujian dan dapat menginterpretasikan hasil dengan benar. Ini membantu meminimalkan risiko kesalahan manusia. Lalu cara pengatasan yang ketiga yaitu pemeliharaan peralatan yang baik. Ini sangat penting. Peralatan non-NDT harus dirawat dan dikalibrasi secara teratur untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil pengujian. Perawatan yang buruk dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran ataupun pencitraan. Lalu yang keempat ada kepatuhan terhadap standar dan protokol. Mengikuti standar industri dan protokol pengujian yang berlaku dapat mengurangi resiko kesalahan ataupun interpretasi yang salah. Hal ini juga penting untuk memastikan keselamatan selama proses pengujian. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari non-NDT. Di sini yang pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan kelebihannya. Non-NDT memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak merusak objek pengujian. Lalu yang kedua, waktunya lebih cepat. Yang ketiga, memerlukan biaya yang lebih murah. Lalu yang terakhir, dapat digunakan untuk mengakses area yang sulit. Metode ini juga tidak
membutuhkan akses langsung ke objek yang akan kita uji. Nah, lalu saya akan menjelaskan apa saja kekurangannya. Non-NDT juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, hasil pengujian yang lebih subjektif. Lalu yang kedua, membutuhkan keahlian khusus untuk menginterpretasikan hasil. Nah, kalau yang ini sangat penting bagi operator non-NDT memiliki keahlian yang khusus. Lalu selanjutnya, kekurangannya tidak dapat mengungkap cacat internal secara detail. Selain itu, beberapa metode non-NDT juga memerlukan akses ke permukaan objek yang akan kita uji. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui siapa sih penemu dari non-NDT ini. Non-NDT atau non-destructive testing pertama kali ditemukan oleh beberapa ilmuwan pada abad ke-19. Salah satu pionir utama dalam pengembangan teknik non-NDT adalah Sir William Roentgen, yaitu seorang fisikawan asal Jerman yang menemukan sinar X pada tahun 1895. Selain Roentgen, para ilmuwan lain seperti Pierre Curie dan Marie Curie juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknik pemeriksaan tak merusak ini. Mereka mengembangkan metode radiografi untuk memeriksa struktur internal suatu objek tanpa merusaknya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara kerja dari non-NDT. Cara kerja yang pertama yaitu identifikasi objek, yaitu mengidentifikasi objek yang akan diuji seperti bentuk, ukuran, dan karakteristiknya. Lalu cara kerja yang kedua yaitu pemilihan metode. Memilih metode non-NDT yang paling sesuai berdasarkan jenis objek dan karakteristiknya. Yang ketiga, persiapan peralatan, yaitu menyiapkan peralatan non-NDT yang diperlukan seperti alat uji, kalibrasi, dan juga perawatan. Lalu yang keempat, ada proses pengujian, yaitu melakukan pengujian dengan metode non-NDT yang telah dipilih sesuai prosedur. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu analisis hasil. Menganalisis hasil pengujian untuk menentukan kondisi dan kualitas objek yang akan diuji. Cara kerja non-NDT dimulai dengan identifikasi objek yang akan diuji seperti bentuk, ukuran, dan karakteristiknya. Selanjutnya, metode non-NDT yang paling sesuai dipilih berdasarkan jenis objek. Lalu persiapan peralatan non-NDT yang diperlukan seperti alat uji, kalibrasi, dan perawatan juga harus dilakukan. Setelah itu, proses pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur hasil pengujian. Kemudian dianalisis untuk menentukan kondisi dan kualitas objek yang diuji. Lalu selanjutnya ada beberapa teknik pengujian non-NDT. Yang pertama ada pengujian ultrasonik.
yaitu pengujian ultrasonik menggunakan gelombang suara tinggi frekuensi untuk mendeteksi cacat internal pada bahan. Teknologi ini dapat memeriksa struktur logam, komposit, dan material lainnya. Teknologi ini dapat memeriksa struktur logam, komposit, dan material lainnya tanpa merusak permukaan. Pengujian ultrasonik sering digunakan pada industri pesawat, pembangkit listrik, dan juga konstruksi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Sekarang kita lanjut ke teknik pengujian yang kedua, yaitu pengujian penetran. Pengujian penetran adalah teknik sederhana yang menggunakan cairan berfluoresen untuk mendeteksi keretakan dan cacat permukaan pada berbagai jenis material. Setelah aplikasi, cairan akan masuk ke dalam celah dan memungkinkan inspeksi visual terhadap ketidaksempurnaan. Metode ini efektif, murah, dan dapat digunakan pada komponen yang kompleks. Lalu pengujian yang ketiga yaitu pengujian partikel magnetik. Pengujian partikel magnetik adalah teknik yang menggunakan partikel magnetik untuk mendeteksi cacat di permukaan atau dekat permukaan bahan magnetik. Metode ini berguna untuk memeriksa produk seperti poros, roda gigi, dan komponen mesin lainnya. Kelebihan utamanya adalah untuk mendeteksi cacat yang tidak terlihat oleh inspeksi visual. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih standar dan regulasi non-NDT. Dalam industri non-NDT terdapat beberapa standar dan regulasi yang harus dipatuhi untuk menjamin keamanan dan kualitas proses pengujian. Standar internasional seperti ASME, ISO, dan AWS mengatur berbagai aspek non-NDT, mulai dari prosedur pengujian, sertifikasi personel, hingga pelaporan hasil. Di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN juga mengeluarkan peraturan-peraturan khusus untuk penggunaan teknik non-NDT, terutama pada sektor nuklir dan migas. Karena pada sektor nuklir dan migas harus memiliki keahlian dan juga peraturan-peraturan yang khusus, karena pada sektor ini memiliki beberapa bahaya dan juga risiko. Dengan pemenuhan standar dan regulasi ini sangat krusial untuk menjaga keselamatan pekerja serta menjamin integritas struktur dan peralatan yang akan diuji. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan dalam non-NDT. Yang pertama adalah kesadaran keselamatan. Dalam pelaksanaan non-NDT, kesadaran akan keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendalam tentang resiko dan prosedur keamanan dapat mencegah kecelakaan yang berbahaya. Lalu yang kedua ada pelatihan komprehensif. Setiap pekerja non-NDT harus menjalani pelatihan yang komprehensif, mencakup penggunaan alat, penanganan bahan berbahaya, dan tindakan pertolongan pertama. Hal ini
memastikan mereka dapat bekerja sama dengan aman dan tanggap dalam kondisi darurat. Lalu lanjut yang ketiga yaitu pengawasan ketat. Pengawasan ketat oleh supervisor yang terlatih sangat diperlukan untuk memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan kesehatan pekerja secara berkala. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih cara pembuatan dari non-NDT. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku yang tepat merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembuatan peralatan non-NDT. Bahan-bahan harus berkualitas tinggi dan memenuhi standar keamanan serta keandalan. Yang kedua yaitu proses manufaktur. Proses manufaktur peralatan non-NDT melibatkan berbagai teknik seperti fabrikasi, CNC machining, dan assembling. Setiap tahap harus dikelola dengan cermat untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada pengujian dan kalibrasi. Sebelum peralatan non-NDT dapat digunakan, harus melalui proses pengujian dan kalibrasi yang ketat. Hal ini memastikan akurasi, keandalan, dan keamanan produk sesuai dengan standar industri yang berlaku. Yang keempat yaitu perawatan dan pemeliharaan. Peralatan non-NDT membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang teratur untuk menjaga kinerjanya. Hal ini meliputi pembersihan, perbaikan komponen, dan kalibrasi berkala sesuai dengan panduan pabrik. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara maintenance atau perawatan non-NDT. Pemeliharaan dan perawatan peralatan non-NDT atau non-destructive testing sangat penting untuk menjaga keandalan dan keefektifan pengujian. Dengan melakukan perawatan secara berkala, kita dapat memastikan bahwa peralatan non-NDT selalu dalam kondisi yang optimal dan dapat memberikan hasil pengujian yang sangat akurat. Teori pembelajaran non-NDT. Dalam mempelajari teknik non-destructive testing, non-NDT, ada beberapa teori pembelajaran penting yang harus kita pahami. Misalnya, yang pertama, pemahaman dasar tentang sifat-sifat material dan bagaimana perilakunya saat dikenal berbagai jenis pengujian non-merusak atau tidak merusak. Selain itu, penguasaan metode pengujian seperti ultrasonik, radiografi, eddy current, dan lainnya juga menjadi kunci. Di samping itu, teori mengenai prinsip kerja peralatan non-NDT serta interpretasi hasil pengujian juga sangat penting dikuasai. Kemampuan menganalisis data dan membuat rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan pengujian merupakan bagian integral dari kompetensi teknik non-NDT yang harus dipelajari. Tidak kalah penting, pemahaman tentang standar, regulasi, dan best practices dalam industri terkait juga menjadi bagian dari teori pembelajaran yang harus dikuasai oleh praktisi non-NDT yang handal. Kombinasi pengetahuan ini
akan membekali peserta didik untuk dapat menerapkan teknik non-NDT secara efektif dan juga secara profesional. Nah, sekarang kita akan mengetahui beberapa studi kasus penerapan dari non-NDT atau non-destructive testing. Yang pertama adalah pabrik otomotif. Di sebuah pabrik otomotif yang memproduksi komponen-komponen kendaraan, tim inspeksi non-NDT berhasil menemukan cacat mikro pada beberapa produk menggunakan teknik ultrasonik. Hal ini membantu mendeteksi potensi kegagalan dan memperbaiki proses produksi, meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Lalu yang kedua ada pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik tenaga uap, pengujian non-destructive testing secara rutin dilakukan untuk memeriksa integritas pipa dan komponen-komponen kritikal. Dengan metode ini, tim teknis dapat mengidentifikasi awal keretakan dan korosi, mencegah kerusakan yang lebih parah, dan menjaga kelangsungan operasi pembangkit. Lalu yang ketiga ada dari industri penerbangan. Di sektor penerbangan, teknik non-NDT dimanfaatkan untuk memeriksa kerusakan struktur pada pesawat terbang. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan pada pesawat terbang, serta memperpanjang masa pakai komponen-komponen kritis. Rumus yang digunakan pada metode non-destructive testing. Dalam penerapan metode non-destructive testing atau NDT, terdapat beberapa rumus yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian. Rumus-rumus ini membantu dalam menentukan kualitas dan integritas suatu bahan atau komponen tanpa merusak atau menghancurkannya. Berikut adalah beberapa contoh rumus yang umum digunakan dalam non-destructive testing. Yang pertama yaitu rumus intensitas medan magnet. Digunakan untuk menghitung intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah arus listrik yang berguna dalam pengujian uji magnetik. Yang kedua, rumus kecepatan rambat gelombang ultrasonik. Digunakan untuk menentukan kecepatan rambat gelombang ultrasonik dalam suatu bahan yang penting dalam pengujian uji ultrasonik. Rumusan masalah pada non-destructive testing. Dalam penerapan teknologi non-destructive testing, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa. Yang pertama, yaitu bagaimana mengidentifikasi dan memahami prinsip kerja dari berbagai metode non-destruktif yang ada, seperti ultrasonik, radiografi, eddy current, dan lain-lain. Kedua, bagaimana menentukan metode non-destructive testing yang paling sesuai untuk mendeteksi jenis cacat atau kerusakan yang spesifik pada suatu objek ataupun juga produk. Yang ketiga, yaitu bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengujian dari non-destructive testing secara akurat dan juga komprehensif. Lalu yang keempat, bagaimana memastikan keamanan dan keselamatan operator serta lingkungan dalam pelaksanaan non-destructive testing. Sekarang kita masuk ke contoh soal perhitungan. Di sini soalnya adalah sebuah perusahaan konstruksi
ingin menghitung biaya untuk mengganti lantai beton yang rusak di sebuah gudang. Mereka memperkirakan bahwa luas lantai yang rusak adalah 100 meter persegi. Biaya untuk mengganti lantai beton adalah 200.000 per meter persegi. Lalu pertanyaannya, berapa total biaya yang diperlukan untuk mengganti lantai beton yang rusak? Dalam hal ini kita dapat menggunakan rumus total biaya sama dengan luas lantai dikali biaya per meter persegi. Jadi jika ditulis dengan angka dengan mengganti nilai yang diberikan, yaitu total biaya sama dengan 100 meter persegi dikali 200.000 per meter persegi. Jadi totalnya adalah 20 juta rupiah. Jadi total biaya yang diperlukan untuk mengganti lantai beton yang rusak adalah 20 juta rupiah. Kita masuk ke contoh soal perhitungan yang kedua. Diberikan sebuah struktur baja yang akan diuji kekuatannya menggunakan metode pengujian destruktif. Berat maksimum yang dapat ditahan oleh struktur adalah 1.000 ton. Berat beban yang akan diterapkan pada struktur adalah 800 ton. Berapakah faktor keamanan yang diperlukan untuk memastikan struktur aman? Jadi solusinya adalah faktor keamanan sama dengan beban pecah yang diizinkan per beban yang diterapkan. Faktor keamanan sama dengan 1.000 ton dibagi 800 ton. Jadi faktor keamanannya adalah 1,25. Jadi faktor keamanan yang diperlukan adalah 1,25 untuk memastikan struktur dipastikan aman. Sekarang kita akan membahas contoh soal-soal non-NDT tetapi yang bukan perhitungan. Yang pertama, dasar-dasar non-NDT, yaitu memahami prinsip-prinsip utama non-destructive testing. Yang kedua, teknik pengujian, yaitu mengetahui berbagai metode pengujian non-destructive testing. Yang ketiga, aplikasi dalam industri, yaitu mengidentifikasi penerapan non-destructive testing di berbagai sektor. Nah, untuk mengasah pemahaman tentang non-destructive testing, berikut ada beberapa contoh soal dan latihan soal yang dapat digunakan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara metode pengujian visual atau VT dan pengujian ultrasonik atau UT, dan kapan masing-masing metode paling sesuai diterapkan. Nah, sekarang kita langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi pengujian visual atau VT yaitu pemeriksaan permukaan dengan mata atau alat bantu sederhana dengan memiliki keunggulan mudah, cepat, dan murah. Tidak memerlukan peralatan canggih, tetapi memiliki keterbatasan, yaitu hanya mendeteksi cacat permukaan, memerlukan pengalaman operator. Untuk pengaplikasiannya, inspeksi awal dan pemeliharaan rutin digunakan di berbagai industri seperti otomotif dan konstruksi. Sedangkan pengujian ultrasonik atau UT yaitu menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi cacat internal. Memiliki keunggulan mendeteksi cacat internal dengan akurat. Lalu yang kedua keunggulannya informasi lokasi dan ukuran cacat yang detail. Dan memiliki keterbatasan memerlukan peralatan mahal dan operator terlatih. Permukaan material harus halus. Untuk pengaplikasiannya, inspeksi komponen kritis di industri penerbangan, otomotif, dan energi, pemeriksaan pipa dan tangki tekanan. Dan untuk pertanyaan kapan masing-masing metode paling sesuai diterapkan, untuk VT atau pengujian visual itu untuk inspeksi permukaan dan pemeliharaan rutin, sedangkan untuk UT atau pengujian ultrasonik yaitu untuk mendeteksi cacat internal pada komponen yang kritis.
Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana prosedur pengujian penetran atau PT pada komponen baja? Jelaskan langkah-langkahnya secara rinci. Langsung kita jawab juga pertanyaan nomor 2. Prosedur pengujian penetran pada komponen baja. Yang pertama, harus persiapan permukaan, yaitu dengan bersihkan permukaan dari minyak, kotoran, dan cat. Pastikan permukaan kering. Lalu prosedur yang kedua yaitu aplikasi penetran, yaitu oleskan penetran secara merata, disemprot, dicelup ataupun disikat. Biarkan meresap selama 5-30 menit. Lalu yang ketiga, pembersihan penetran berlebih, yaitu hapus penetran berlebih dengan air atau pelarut, keringkan permukaan. Lalu yang keempat, aplikasi pengembang, yaitu oleskan pengembang tipis, biarkan berkembang selama 10-30 menit. Lalu yang kelima, inspeksi. Periksa permukaan di bawah cahaya yang sesuai. Gunakan sinar UV untuk penetran fluorescent. Cacat dan dokumentasikan cacat. Lalu yang terakhir ada pembersihan akhir, yaitu bersihkan sisa pengembang dari permukaan. Pulihkan permukaan jika diperlukan. Nah, jadi jika diringkas, langkah-langkahnya, yang pertama kita harus persiapan permukaan, yang kedua aplikasi penetran, yang ketiga pembersihan penetran berlebih, yang keempat aplikasi pengembang, yang kelima inspeksi, dan yang keenam pembersihan akhir. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan akurasi, sensitivitas, dan resolusi dalam pengujian radiografi? Bagaimana cara meningkatkan ketiga parameter tersebut? Langsung kita jawab. Akurasi yaitu kemampuan sistem radiografi untuk memberikan hasil yang benar dan dapat dipercaya. Cara meningkatkannya, kalibrasi rutin, pengaturan exposure yang tepat, pelatihan operator. Lalu untuk sensitivitas yaitu kemampuan sistem radiografi untuk mendeteksi cacat kecil. Cara meningkatkannya, yang pertama pilih sumber radiasi yang sesuai, gunakan film atau detektor berkualitas tinggi, dan yang ketiga optimalisasi teknik pengujian. Dan yang terakhir resolusi, yaitu kemampuan sistem radiografi untuk membedakan detail kecil dalam gambar. Cara meningkatkannya, gunakan film atau detektor resolusi tinggi, minimalkan gerakan selama exposure, pengaturan fokus yang tepat. Nah, untuk referensi materi yang digunakan saya pada presentasi kali ini, yang pertama ada buku teks. Buku teks yang digunakan sebagai referensi utama mencakup berbagai topik dan teknik dalam pengujian non-destructive testing, seperti prinsip-prinsip dasar, metode pengujian, serta aplikasi dan prosedur praktis non-destructive testing. Yang kedua dari jurnal ilmiah. Berbagai jurnal ilmiah terkini dalam bidang NDT menjadi sumber referensi untuk mempelajari perkembangan terbaru, temuan penelitian, serta praktik-praktik terbaik dalam penggunaan teknik non-NDT. Yang ketiga dari standar dan regulasi. Referensi juga mencakup standar dan regulasi internasional yang berlaku untuk pengujian non-destruktif, seperti panduan prosedur, persyaratan kualifikasi, serta pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk saran dan rekomendasi penerapan sistem pemeliharaan proaktif, kami menyarankan untuk menerapkan sistem pemeliharaan proaktif dalam penerapan teknik non-NDT. Ini melibatkan pemantauan rutin, inspeksi berkala, dan perawatan pencegahan untuk mencegah kegagalan komponen dan menjaga keandalan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Investasikan dalam pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi personel terkait non-NDT. Hal ini akan meningkatkan keahlian, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penerapan teknik ini. Lalu yang terakhir ada kolaborasi lintas disiplin. Dorong kolaborasi yang erat antara divisi teknis, operasional,
dan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan non-NDT. Pendekatan kolaboratif akan memberikan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih komprehensif. Nah, jadi dari pembahasan di slide-slide sebelumnya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan pembahasan pada slide-slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perawatan non-NDT merupakan suatu proses penting dalam memastikan keandalan dan keamanan suatu sistem untuk struktur. Teknik-teknik non-NDT yang digunakan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi aset tanpa merusak material tersebut. Penerapan non-NDT juga didukung oleh teori pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual, aplikasi praktis, dan pengembangan kompetensi. Studi kasus menunjukkan bahwa manfaat nyata dari penggunaan non-NDT seperti deteksi dini kerusakan, pencegahan kegagalan, dan optimalisasi jadwal perawatan. Secara keseluruhan, non-destructive testing terbukti menjadi solusi efektif dalam memastikan integritas dan keandalan aset serta mendukung upaya-upaya pemeliharaan yang proaktif dan efisien. Dengan demikian, penerapan non-destructive testing yang komprehensif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi keberlangsungan dan keamanan operasional suatu organisasi. Nah, sekarang kita yang terakhir ada penutup. Ya, jadi demikianlah presentasi mengenai pemahaman dasar non-NDT atau non-destructive testing yang telah kita bahas. Dalam presentasi ini, kita telah mempelajari berbagai aspek penting terkait maintenance atau perawatan, teori pembelajaran, studi kasus, rumusan masalah, contoh soal, referensi, saran, dan kesimpulan dari metode non-destructive testing. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan bermanfaat bagi para peserta. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.